Halo semuanya, The Clients dan juga Novers. Kita mau kasih tahu nih bahwa kita akan tur ke Bali. Wah, ke Bali ini kita juga akan jalan-jalan, liburan, karena kita stres. Dan juga kita ingin membuka open consultation tatap muka secara pribadi kepada kalian semua. Kapan sih detailnya, Bro Will? 27 dan 28 Agustus untuk 6 orang Saja. Dan mungkin info lebih detailnya atau lebih lanjutnya itu ada di bio Instagram kita. Langsung aja di situ. Bagaimana caranya dan how to-nya ada di sana. So, buat kalian semua yang ada di Bali, sampai jumpa dan see you there. See you there. Jatuh kan gue. Gini gak nyaman dan ada energi gue ditarik men. Kok? Gak tahu. Kayak ada energi berupa tangan narik energi gue. Jadi gue gak nyaman. Gue gak berasa ditolak, tapi gue berasa terlalu ditarik. Memang arwah-arwah kayak begitu. Terus Negatif kah? ya agak negatif ya menurut aku. Terus ini kalau dilihat dari dari foto ini kerasa ada energi anak kecil. Yang nempel di dia. Bukan, energi roh anak kecil. Cewek atau cowok? Dari suara ketawanya cewek. Nah, tapi Tanya, itu boneka apa? Kok kelihatannya kamu sayang banget? Apa? Siapa dia atau Bukan urusanmu. Ya tapi kan kamu kan astral ya, itu bonekanya fisik. Kok kamu mainan benda fisik? Bukankah itu harusnya nggak dibawa ke... Diam. Dia kayak nunggu gitu. Woi, lu kenapa bawa slownya Jesslyn? Enak aja lu. Aduh. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa terjadilah padamu menurut kehendak Tuhan jika engkau musnah. Jess, are you okay? Itu soul kamu di bawah sih. Iya, aku kaget What the makanya. fuck? Ada demon tadi itu di. Kenapa? Aku tadi kan masuk duluan kan, terus Kayaknya sedikit langsung karena dibawa. penjut. Ntar, this is serious. Aku This is kaget serious. sih. Ini kayak insidious, kayak insidious. Maha Kuasa. Fokusin aja. Dam, help Jesslyn, Dam. Dipegang demon sih, Dam. Gue lihat. Paham. Iya ada. Di gini nih, gue praktekin ya, Bu. Ada. Nih, demonnya gede terus kita dicek. nemuin. Iya, benar Mas. Dicekek gitu kayak nih, ini Don Juan. Itu kan yang kalian mau gitu. Iya. Tapi nggak berdaya sih arwahnya. Kenapa ya? Enggak terlalu Iya, sadar. gue juga Iya, ngeliat Mas. enggak sadar. Demonnya gede nih. Kita Iya. kayaknya ngadepin bos di pertanian ini. Ih, diambil lu dia. Iya. Diambil sama kayak yang lebih gede lagi. Grim Reaper sih. Gue baru lihat ada Grim Reaper segede gini. diambil pakai tangan gitu. Dia enggak di Diseret. gila, serem banget ya, Dam ya. Iya. Guys, di lantai atas ada arbis. Tidak ada donjoan di sini. Pakai tuh, kenceng banget arbisnya. Atau iblis ya, gua nggak tahu. Lihat nggak di lantai 2? Ada. Matanya merah, hitam. Tidak ada donjoan di sini. Ya artinya ada goblok. Sebel gue. Jangan dengerin dia lah. Ya udah deh, nyari Pak RT ada nggak? Tapi kok abstraknya kita nggak boleh main nyerang ya? Gue setuju sih sama omongan Aileen tadi. Gue rasa tanah ini tanah terkutuk sih udah. Tapi nggak tahu terkutuknya Dam, kenapa. mau lihat sesuatu, Dam? Apa? Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh rumahnya dikelubungin berapa kayak Banyak. bentuknya kecoa. Jijik ya? Iya. Jadi kayak rumahnya itu kayak diperangkap kayak Itu rumah aslinya bentukannya tuh. rumah, tapi kayak bayangin rumah segede gitu lu digerayangin gua nggak tahu itu makhluk Kecoa. sejenis kecoa apa. Kayaknya sesuai dengan pemikiran gue awal. Ini penuh genjutsu nih sih ini. Aduh, banyak banget genjutsu sih. Tapi ada sesuatu di dalam, arwahnya kayak terperangkap gitu loh. Mau coba kita masuk gak? Masuk aja deh. Kita percepat waktu. Ya udah. Bakar-bakarinnya. Silakan Mas Phil. Aduh, guys, ada demon guys, ada demon. Dia kayak nunggu gitu. Woi, lu kenapa bawa slownya Jesslyn? Enak aja lu. Aduh.
Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa terjadilah padamu menurut kehendak Tuhan jika engkau musnah. Jess, are you okay? Itu soul kamu di bawah sih. Iya, aku kaget What the makanya. fuck? Ada demon tadi itu di. Kenapa? Aku tadi kan masuk duluan kan, terus Kayaknya sedikit langsung kena dibawa. penjut. Ntar, this is serious. Aku This is kaget serious. sih. Ini kayak insidious, kayak insidious. Maha Kuasa. Fokusin aja. Dam, help Jesslyn, Dam. Itu soulnya Jesslyn dibawa dikit. Nah, lepas akhirnya. Kenapa Gila, lari? panik gua. Kenapa lari? Ngambilnya tuh kayak maling ngambil ayam di pasar gitu loh, Bu. Main narik aja ya? Bangke. Enggak, tadi tuh kayak insidious gitu loh rasanya. Kok lari Ketarik, sih? kamu ketarik ya? Iya, ketarik. Kayak insidious gitu. Kok lari? Sini. Ya elah, di awal doang. Iya, demonnya. Mainnya kampungan, men. Ngambil soul terus dibopong kayak orang bopong ayam gitu loh. Tangkap dong bang, caplok palanya. Katanya centeng. Aku masih agak teng-tengan sih. Ntar dulu bang, Balik. gue hemat energi. Oh iya nih. benar. Kita belum Gua ketemu raja tahu terakhir ya. nih. Raja terakhir yang Ini mana kita ya? mau nyari cerita bonekanya susah amat ya. Ada suara sih barusan kayak bilang kayak tidak ada cerita boneka di sini gitu. Tiba-tiba ada astral di sebelah kanan gua. Dimas atau kenapa kamu tiba-tiba nongol? Apa yang kamu mau? Katanya. Coba gua ngomong ya. Boneka. Don Juan. Tidak untung. Don Juan dia kayak gitu. Terus kayak Don Juannya dari gua praktekin ya, Bo ya. Gua kan duduk sini. Dimana nyamperin gua dengan agak sopan terus gini. Rese banget gak nyamperin gua gitu. Terus gua bilang kayak gua nyari cerita boneka kan. Terus si Dimana gini. Gitu. Terus si Don Juannya tuh ada di itu. Di dalam rumah itu. Terus tentang boneka-boneka, kamu tahu nggak? Meksiko. Dia bilang pria ini tahu-tahu di sini katanya. Di mana nggak tahu. Menurut lu jujur nggak, Dam? Gue rasa ini jujur sih. Dia benar-benar nggak tahu pria ini di sini aja. Itu tujuan yang lu lihat. Gue fokus tadi yang narik ituin si Jesslyn tadi. Oh ya udah. Dia nantangin gue supaya gue misah dari kalian. Sini kalau berani sini kata dia gitu. Jangan dengerin lah Kak Adam. Itu siapa kamu sih? Teman dia bilang. Iya, itu aku denger. Tapi kelihatannya kalian tidak ingin cari masalah di sini katanya. Enggak. Memang enggak. Cuma mau jalan-jalan doang. Cuma mau tanya si Don Juan itu hubungannya dengan boneka. Ya dia bilang oke aku bisa baca mindsmu katanya. Oke. Kok dia ngeluarin sejenis buku sih? Kayak Guys, aku nggak tahu sih ini kenal genjutsu apa enggak, tapi udah ngelihat ada si Don Juannya itu kayak lagi ini naik kursi goyang. Oh tahu. Duduk di kursi goyang gitu. Nikmat banget hidup dia. Itu apa? Tapi kayak semuanya gelap, kayak dia cuma ada di tengah-tengah terus kayak duduk di kursi goyang kayak bunyi kayak kayu kayak ngit gitu. Ngit grit gitu. Coba gue panggil ya. Panggil Bang. Udah Dari capek belakang banget. sih Hemat aku energi. lihatnya. Kok suspicious ya bau-baunya? Iya, baunya kok suspicious. Enggak, jangan. Itu Gua- kayaknya demonnya mah. Agak serem sih. Karena energi manusia harusnya nggak seintens itu. Iya, energinya serem. Oke, coba gue yang panggil ya. Siapa tahu kedetek. Yang mana? Ntar Nama aku aslinya? balik Oh, lagi Bang. lah. Dia nengok ke kita Nggak lagi. Oke. Iya, serem ya? Don Juan. Serem. Udah, jangan fokus. Itu demon. Ya Tuhan, dengan kasih sayangmu ya Tuhan, tunjukkanlah Don Juan. dipegang demon sih, Dam. Gue lihat. Tahan. Iya ada. Di gini nih, gue praktekin ya, Bo. Ada. Nih, Dia- demonnya kita- gede, terus kita dicek- nemuin. Iya, benar Mas. Dicekek gitu kayak nih, ini Don Juan. Itu kan yang kalian mau gitu. Iya. Tapi nggak berdaya sih arwahnya. Kenapa ya? Enggak terlalu Iya, sadar. gue juga Iya, ngeliat Mas Wil. nggak sadar. Dimana gede nih. Kita Iya. kayaknya ngadepin bos di pertanian ini. Seperti yang aku Kita duga. deketin dia aja kali ya. Bentar, Dam. Kamu kejam sekali. Teman kamu pun kamu hanguskan. Kamu demon macam apa? Oh tadi yang ceklik itu yang lu bilang itu dia hangusin namanya. Hangusin nama. Gue tiba-tiba ngeliatnya gitu. Sama lu kan. Kamu Sama iblis lu. macam apa? Kamu tuh Rubikton atau Rudikton tadi kah? Itu kamu. Kok bisa hubungannya sama pertanian sini sih? Dia iblis Genjutsu. gede sih ini. Kayaknya memang kita mesti ngadepin dia sih. Iya, udah lepasin aja sih. Ngapain lo pegangin dia? Badannya besar ya. Kenapa dia dendam sama kita ya? Tar Mas Wil. Kita komunikasi dulu. Oke. Tahan.
energi dia nggak enak sih. Jess tuh coba tanya Jess. Niatnya apa sih ke Don Juan? Don Juan kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu bang? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain, bener, nggak Kayak- berdaya. Iya. Dia milikku katanya. Bosen, jelasin lebih detail lah. Setiap iblis ngomongnya begitu. Klise. Gak ada alasan lain apa? Dia menyakiti perempuan katanya, si Don Juan. Iya sih. Emang iya? Ya kan dia kan sama kita diusir dari keluarganya. Gua aja dari nggak tahu loh. istrinya dan lain-lain. Makanya dia tinggal di pulau tersebut. Intinya kata si Dimens itu, laki ini punya dosa terhadap perempuan gitu. Dan anak-anak Ya, perempuan. anaknya. Oh gitu bener. Ya tapi kan bukan jadi milikmu. Terus dia ketawa, terus dia bilang, kalian tahu apa katanya gitu. Gue tahu. Kan Lulu juga kan yang bisikin si Don Iya. Juan itu kan. Sama Tuhan ya. Pinter banget sih iblisnya. Iya, pintar. Dia mainin hati di saat si Don Juan masih hidup bang. Dia manipulasi perasaan si Don Juan itu untuk berbuat dosa. Bebasin aja Adam. Heeh. Boleh? Terusin aja. Hei, kamu sebenarnya tidak berhak atas Don Juan. Aku dapat abstrak dari Bapak langsung. Kamu milih langsung kasih Don Juan ke kami atau biarin Grim Reaper lain yang urusan sama kamu. Ini generalnya Grim Reaper sih. Wah dia track maksudnya. Gua punya hak kata dia gitu loh. Gua punya hak kata dia gitu. Udah screw you, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Rudikton ini tidak berhak atas Don Juan. Terjadilah Don Juannya lepas deh. Untuk kamu Rudikton, terjadilah kehendak Tuhan kepadamu. Jika Tuhan berkehendak kau musnah, maka engkau musnah. Ih diambil lu dia. Iya. Diambil sama kayak yang lebih gede lagi. Grim Reaper sih. Gue baru lihat ada Grim Reaper segede gini. Diambil pakai tangan gitu. Dia enggak Diseret. gila, serem banget ya Dam ya. Iya. Diapain bang? Makin jauh, diambil gitu. Don Juannya ke sini. Dah, kalian fokus di Don Juan. Oke, Rubicon boleh tau gak sih manipulasinya kayak Donjonnya gimana? kayak bingung gitu sih. Oke. Ke Fokus sini. Don Juan. Don Juan. Sini sama Dia kayak aneh bingung. Kemejanya Iya, agak iya. putih-putih gitu ya, agak terang warnanya. Atau salah gua? Kayak orang gila gitu. Kayak dia kayak nggak tahu ngapa-ngapain gitu loh bang. Kayak bingung gitu loh. Ayo Jess nih ajak ngobrol nih. Ya kemejanya warna Mantau itu. sekitar Bang. dulu deh. Sebentar, gua ngangusin rumah yang di belakang itu rumah terkutuk tuh sama Tuhan yang Maha Kuasa. Bakar kawil, abstraknya boleh bakar. Rubicon. Oh iya benar. Kenapa bang? Jadi dia kayak mau jadi si Don Juan bilang gini, si iblis itu yang nyuruh gue melakukan apapun. Jadi dia kayak dimimpiin si iblis Anak kecil. itu. Dia ngerasa kayak ini Don Juan ya bilang gini. Jadi bukan orang sih, dia yang nyuruh gue untuk banyak berkarya lah bisa dibilang. Dia pernah datangin mimpi gue, seolah jadi kayak seseorang yang nyuruh dia untuk melakukan itu bang. Melakukan itu tuh apa? Boneka itu. Boneka segala macam gitu loh. Terus menyembah bonekanya. Jadi ada beberapa momen dimana kayak dia menyembah bonekanya gitu. Ada satu boneka perempuan kayak agak lebih cabi daripada yang tadi, rambutnya kriwel keriting, bajunya terusan kayak boneka yang apa ya, baju anak kecil ulang tahun gimana sih, penuh Ya tahu renda-renda. Nah itu gue disuruh sembah kadang-kadang, suruh nyembah si boneka itu katanya. Intinya katanya tolong selamatkan aku katanya gitu loh. Tanya deh Dia Dam. sambil nangis sih kan. Iya, lu punya saudara cewek bentuk dia dulu lemu hitam nggak, kayak ya pokoknya dia jadi kacau juga, dia senang boneka cewek. Itu siapa? Saudaramu bukan? Udah mati juga. Udah. Dia kenal tapi bukan saudara Mas Wil. Dibilangnya kenal. Kayaknya waktu masih, jadi gimana ya intinya, dia memang lebih si usia wanita itu memang lebih tua dari Don Juan, tapi dia juga melakukan ya kayak sebuah ritual iya. gitu loh, tapi nggak ke boneka, dia maksud gitu loh. Dia Langsung ada ke bilang tempat sih, Teresa namanya. Oke, thank you Don Juan. Soncos, apa tadi bilang Sancos ya? Ada satu lagi yang terperangkap di sini selain dia sama si Teresa itu, ada satu lagi pria kata dia gitu. Ada di Sopopomo sana. lagi. Dam, sorry gue boleh motong. Si Sancos lah gitu.
Kita nggak punya waktu banyak sih. Don Juan emang udah ditakdirkan tuh di belakang ada arka-arka dan iblis yang udah ngambil. Ini kubu kanan sih. Bukan kubu kanan, jalan kubu kanan. Sorry ya Don Juan, kami bisa menyelamatkan kamu dari iblis yang tadi, tapi memang kelihatannya kamu jalanin hukuman deh. Bener nggak Dam? Iya. Tapi Coba ambil memorinya dulu deh bang sebelum cabut. Sebentar ya, sebentar. Ambil memori. Tahan dulu, Iya. tahan, kumohon. Don Juan tenang. Oke, silakan masuk. Mesin scanning ya. Oke. Aku dapat memorinya sih. Udah semuanya dari anak kecil itu pun juga dari awal pertama kali. Dari awal pertama kali anak kecil itu bang poinnya bang. Dia manipulasi atau apa tuh si anak kecil itu, anak perempuan. Ini Boneka. Don Juannya mau dibiarin diambil atau gimana? Tunggu bentar. Gimana? Udah dapat bang? Udah sih, Mas Wil kalau mau ambil aja. Terjadilah pada roh Don Juan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Wah gila, dia diseret sih. Kalau gue boleh praktekin ya, dia kakinya diseret gitu, diseret gini, terus dia gitu. Wah dia jalanin hukuman sih. Gue nggak tahu dia dosa apa sih. Hukuman. Betul. Aku denger Bingung gua Mas Wil. abstrak dari awal. Dia hukuman kan Lin? Hukuman. Oke, serem banget men. Jadi gini, gue kesimpulannya bahwa iblis yang Rudikton tadi memang jahat, ngelampauin istilahnya hak gitu ya. Tapi si Don Juan sendiri sekarang diambil sama iblis lain yang memang diperintahkan oleh yang lebih Bukanan. tinggi, yang hukuman gitu loh. Ya hukuman. Ini petugas dunia bawah sih ini kelihatannya. Ya emang udah haknya dia kan jadinya kan. Ada yang bilang terima kasih ke gue. Katanya sebenarnya harusnya udah itu tuh merusak iblis Rudikton tadi tuh merusak sistem katanya gitu loh. Udah diketahui tadi lu bisa manifestasikan gak bro? Gue boleh nanya nggak? Apa? Tapi yang jadi pertanyaan golden teman-teman Arka dan iblis, kenapa harus melalui manusia bukannya? Karena doa manusia kuat gak sih? Satu itu, kedua ketika yang iblis bertingkah bisa ditindak sama iblis lain atau arka lain. Tapi ketika iblis bertindak sama manusia, ada unsur manusia kan di situ bau objek. Harus manusia lain yang juga ikut nolong. Gue baru tahu loh hukum main Tuhan kayak gini. Baru tahu gue. Pantesan kalau misalnya ada DA nih nanganin kasus, soalnya agak out of topic ya. Pantesan kalau DA nanganin kasus misalnya ada iblis dihantam sama iblis lain gak perlu permission atau doa human. Tapi kalau ada human alias arwah involve, kayak ada pasal-pasal atau hukum Tuhan gue gak tahu gimana, manusia pun juga bisa ikut campur dalam hal itu. Gitu Dam. Ya, dan itu pun juga dari pertanyaan selama ini the clients ataupun Iya viewers sekarang kita baru ya. tahu gue jawabannya nih. Kenapa enggak? Ya udah kenapa harus butuh kalian atau Ya gue kan apa? tanya kenapa gak lu langsung bunuh aja Rudikton kan. Gak bisa karena ada manusianya di situ. Oke, Pantesan oke. iblis suka Mungkin mainan human. ini menjawab semua pertanyaan netizen ya. Karena iblis mainan iblis gak bisa dihantem. Oke. Oke. Dari manipulasi Rudikton tuh apa? Mungkin penasaran nih di klien semua. Kalau yang bisa digambarkan. Tadi gimana Jess? Kamu yang visionnya paling kuat. Si iblis tadi yang Si ditarik Rudikton. itu. Apakah bener kayak gurita itu gede? Apa itu manifestasi di yang lain? Enggak sih gitu. Gue gak ngeliatin Enggak, gurita sih. Beda. Beda, dia lebih ke arah yang mempengaruhi pikiran-pikiran Don Juan. Don Juan. Terus udah gitu kayak dia mau melakukan apa gitu, disuruhnya sama si siapa? Rudikton ya? Iya Ya, Rudikton atau pokoknya Rudikton, gitulah. iya. Rudikton, namanya- ya, namanya Rudikton aneh. itu kayak gimana bentukannya manipulasinya? Dia Tinggi, besar, ya dia tinggi, besar, matanya warna kuning nyala. Kalau dari perawakannya sih agak gelap sih tadi ya. Warnanya sih merah iblis Merah. ini. Iya, merah Tanduknya? tapi agak gelap. Tanduknya Klasik kah? bentar. Kayaknya begini sih. Yang begini. Iya. Patah Oh iya gitu. ya patah ya. Ke atas patah gitu. Kenapa? Patah naik yang kayak pas kita di Iya ya. Di itu Gunung Fuji. Iya, Ya, 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 mantap. ya, ya. Tapi dia badannya lebih gede dari Iya, yang badannya Gunung gede. Fuji. Iya, warna badannya merah gede. ya. Patahnya Telanjang kayak gitu apa begini. pakai kostum? Terus agak Telanjang sedikit. sih. Maksudnya dia Iya ya, telanjang dada gitu Iya. ya, badan Iya. kekerotot itu. badan otot gitu. Elin suka. Biasa aja sih. Oke, siap. Tentang gue cuma pamer otot dulu dong bentar. Lucu. Wow. Mau pakai pamer Sixman gue. Itu Gue agak nambahin punya Mas Wil lagi. Silakan Dam. Silakan. Jadi bisa dibilang benar. Jadi apa? Ya manusia yang bisa kasar berdosa terus ditawan sama iblis itu bisa dibebasin sama manusia lainnya bang. Tapi
manusia yang memang bertugas, yang ditugaskan. Bukan semua manusia yang ditugaskan. Jadi nggak kalian- semua orang. Jadi kalian berempat tapi punya tugas. Entahlah ya, itu urusan Tuhan. Gue nggak bisa komentar soal itu. Yang penting apapun tugas dari Yang Maha Kuasa kita jalanin. Selama masih di jalan Tuhan lah. Yes. Dan seizin Tuhan. Yes. Oke. Jadi bukan orang manusia yang tidak punya tugas, tapi manusia memang ditugaskan di situ. Jadi takutnya orang pikir semua orang bisa. Betul betul. Tapi pelik ya. Banget mas. Kalau kayak gitu gue nggak mungkin bisa ya, karena gue sok nugas. Kayak gue sekarang sosok nugas aja nih. Lu modal bacot doang. Oke. Ibaratnya peribahasanya apa, keluar dari mulut buaya masuk sarang masuk kuku macan ya. Enggak. Gue salah. Mas, keluar dari mulut singa masuk mulut buaya Ya. dan sebaliknya. Ini nih. Contohnya ini si Don Juan ini. Ya, tapi setidaknya dia jelas lah penghukumannya lah ya. Iya. Gue setuju. Lebih berat karena bersekutu. Tuh sedih bang, tapi gue nggak bisa nyalain dia sepenuhnya bang. Iya. Karena juga manipulasi, dia kena serangan iblis saat itu. Nah, oke. Kita coba kita runut ya. Lu udah dapat memorinya kan? Dapat beberapa. Ceritain Dam. Perlu kita ke tempat kejadian nggak, si tempat tinggalnya dia? Gini aja supaya gue nggak. Biar asik aja ceritanya gitu kan. Hah? Kemana? Ke pulaunya itu loh, pulaunya dia yang punya. Gue kan masuk memori ya. Udah Jadi malam, gue guys. ceritain di memori itu. Ngantuk. Oh, yaudah. Nah, gitu aja. Oke. Jadi poinnya gini, ada beberapa momen di mana ada gambar dia kayak dihina orang, terus dihina, dilecehin orang, termasuk sama saudara-saudara sendiri gitu. Ya, terus stres dengan banyak kekurangannya dia ya, stres ya, dia minum, pokoknya ya melakukan hal-hal yang membuat dirinya nggak sadar lah secara yang dia konsumsi gitu. Terus pada akhirnya dia kayak orang orang aneh, stres, emosian gitu loh bang. Tapi dari sisi sini masuklah iblis gitu. Iblis masuk dan mulai jadiin si Don Juan ini nih alat gitu loh bang. Alat untuk melakukan sebuah ya kejahatan gitu loh. Disitulah banyak kejahatan yang dia buat bersama si iblis ini. Jadi ini bukan pure maunya dia bang, ternyata ada maunya si iblis ini juga yang memanipulasi. Karena balik lagi dia ngelihat kayak ya si Don Juan ini ya diperlakukan tidak baik lah sama manusia lainnya gitu loh. Kak Adam, tadi aku sempat coba baca memorinya dari Don Juan. Dia sempat kayak bertengkar hebat sama istrinya. Bener. Terus mulai dari situ iblisnya itu kayak masuk perlahan-lahan gitu. Iya, Terus udah bener. gitu kayak Nguasain dia. nguasain si Don Juan. Bahkan yang kayak pas dia judi, dia sempat judi loh. Pas dia judi dan lain-lain itu dari bisikan iblis juga. Tapi dia untung nggak tuh? Rugi apa namanya? Si Don Juannya itu Aku nggak ngeliat dia untung sih. dia malah hancur ya di situ ya. Iya. Nama kan adalah doa. Nggak tahu di cerita aslinya gimana. Don Juan. Bukan, Dia nggak maksudnya bakal cuan. di cerita aslinya dia ada nggak kayak judi dan lain-lain. Bukan Nggak ada. Intinya dia perbuatan negatif semua, mabok-mabokan apa akhirnya terus juga Iya. ala-ala stres gitu kan. Iya, hal-hal yang Akhirnya dia begitu. emang dikucilkan sama keluarganya. Akhirnya makanya dia sendirian di pulau Pantesan, tersebut. gue mau ngomong. Gue juga tadi dapat memori. Dia semua ngumpulin boneka itu sejenis bentuk pelarian. Sorry ya, bukannya gue mau mendiskreditkan manusia dan gue bisa salah. Tapi ketika manusia udah have nothing to prove, dia akan berbuat yang aneh-aneh. Itu yang terjadi pada Don Juan. Please correct me if I'm wrong ya, Dam. Tapi dari memorinya, dia merasa kayak nggak ada pencapaian di hidupnya. Benar. Terus dia berbuat hal itu, ngumpulin boneka gini. Jadi itu pelarian actually. Di pulau itu bikin boneka segitu banyak, terus cerita gua gini sama, it's basically he has nothing more to prove. Dia udah gak ada lagi yang bisa dibuktikan dari dirinya gitu loh, ke sosial. Bener gak sih Dam? Gua ngerasanya gitu memorinya. Benar. Sehingga akhirnya menjadi sebuah obsesi bang. Obsesi di boneka tadi. Oke, obsesi ya. Pelarian terus jadi obsesi. Jadi di balik cerita cuma bonekanya gaib atau apa, sebenarnya the real story itu adalah si Don Juannya sendiri. Gitu cerita moral of the story-nya ya. Tapi balik lagi, mungkin agak nge-skip jauh ya dari pertanyaan gue juga ya. Itu adalah dari si wanita tersebut, anak kecil itu. Itu yang lu lihat bang, yang lu ambil memorinya, that's just manipulation or something real gitu loh. Gue nggak tahu. Cerita ini berawal, apakah cuma obrolan dia aja pengen gimana sih, kalau orang yang kayak lu bilang kan obsesi pengen terkenal atau pengen dapat achievement, ya udah dia mengarang semua itu.
Gue mau nanya, dia kehilangan anak, like literally kehilangan karena meninggal, mungkin sakit atau apa nggak? Gue nggak tahu. Ada memori itu dia sakit hati karena mungkin dia kehilangan sosok anak, terus dia jadi bukan halusinasi, dia pelariannya kayak gitu ke boneka cewek itu. Bukan karena itu, soal anak kecil yang drowning itu loh, dia nggak bisa Nah menyelamatkan. itu kan myth kan, maksudnya belum ada yang bisa buktiin Ya, bahwa dari itu beneran. dianya sih omongannya. Kalau dari memorinya, betul si Don Juan ini pernah kayak kehilangan atau sedih banget, ada rasa energi mentah, dia kehilangan sosok anak perempuan. Gue nggak tahu anak perempuan itu darah dagingnya atau temennya atau someone yang berarti, gue nggak tahu. Tapi gara-gara kehilangan tersebut, dia pelarian dan dia tuh kayak gimana ya, Bo? Kayak orang kalau di film-film yang nggak waras tuh, mohon maaf, itu kan kayak misalnya kehilangan terus dia main sama bonekanya, aduh, ya kayak gitu kondisinya. Jadi dia kehilangan sosok temen, terus dia beli boneka kayak di film, boneka dianggap temen, namanya siapa ya? Namanya Bambang misalnya, Bambang, kamu lagi apa? Persis sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan lu, apakah dia itu yang ada cewek drowning atau enggak? Kalau udah ngeliat assessment kayak gini, I think 80% tuh nggak terjadi deh, feeling gua. Jadi itu cuma kibulan dia doang. Coba tanya Adam atau Jesslyn. Bang Adam gimana? Lu dapat nggak? Lu kan yang dapat. Kibulan dia doang sih. Kibulan. Iya. Ini kibul ya kalau gitu ya. Jangan-jangan Iya. memori cewek yang di hutan itu ada hubungannya dengan Don Juan. Apa itu Ya, yang disiksa tapi dia? gue nggak tahu itu siapa. Gua juga. Nggak ada memori disiksa atau apa. Tapi mungkin lost in forest probably, I don't know lah, nggak tahu lah. Terus ketemu Don Juan. Terus Nggak, kita terlalu berspekulasi sih, terlalu berspekulasi. Jadi di momen itu kayak dia nangis di sekitar hutan itu, Bang. Nangis teriak kayak orang Siapa? depresi gimana sih, Si Don Don Juan Juan. itu kan. Terus dia pernah makan sesuatu yang gue nggak tahu itu apa tuh, kayak jorok banget, gue nggak ngerti. ya dia mungkin miskin lagi buat dia Nggak duit. ngerti gue. Kadang dia kayak ngambil sesuatu dari tanah terus dimakan, nggak tahu Iya, itu gue apa. nggak tahu apa. Terus aku lihat mulutnya belepotan tanah. Itu memori sih. Serius sih, gue nggak bisa nyalain Don Juan total di kasus ini sih. Nggak bisa. Ini juga kejahatan manusia sih, Bang. Oh, dia Maksudnya? dia seperti itu karena memang perbuatan manusia juga ya, Iya. dikucilkan, diapakan. Ya di sini letak nggak ada kepedulian antar manusia, di sini lah masalahnya. Tanpa kita sadarin, terkadang kita nih juga membuat apa ya, membuat kejahatan itu tercipta sendiri sih, Bang. Ya. Tanpa kita sadarin. Inilah yang kita Sama. kadang nggak sadar. Kayak film Joker. Penjahat yang dibuat oleh manusia sendiri kan. Kejahatan yang dibuat oleh manusia yang jahat juga. Perlakuan. Ya sama lah. Kalau kalian nonton film Joker ya, yang lay itu ya. Kan seperti itulah Bang ya. Sebenarnya kan dia basicnya baik atau apa gitu kan. Tapi ya lingkungan yang ngebuatnya seperti itu. Oke, balik lagi. Jadi so itu fake ya. Ya fake ya. Cuma yang dia cewek tenggelam terus. Based on our assessment, yes. Yes, oke. Jadi motifnya Don Juan sekali lagi apa nih? Sampai Ya itu, mengumpulkan ribuan. pelarian tadi yang gue bilang. Oke, Pelarian. checklist saya juga ya. Arwah anak kecil nggak ada. Genjutsu doang, tapi sebenarnya nggak ada. Jadi kayak manipulasi dia dimanipulasi pikiran. Nah, tapi balik lagi supaya jadi perhatian dia, ngerti nggak? Jadi dia punya ceritanya dari manipulasi gitu. Iya, Ngerti betul. nggak? Oke. Dari mimpi bahkan Nah, ke Adam. Gitu. Oke, siap sih. Aman sih kalau kayak gitu. Tapi guys, mungkin untuk penutup ya, boleh dong kalian datang ke pulau tersebut yang banyak bonekanya itu. Ya udah, biar kita tahu, biar teman-teman kita ATI ke sana, arwah-arwah bonekanya itu isinya apa sih? Ya itu aja lah wisata. Sebentar aja untuk closing juga, habis itu langsung closing. Oke. Oke, jadi tim sedang coba untuk berwisata ATI di Oke. pulau aslinya Don Juan itu. Ya kita nggak tahu ya akibat kan kenapa gue minta seperti ini, karena balik lagi ya kita tahu ya boneka itu memang kayak kerap banget ditempeli oleh arwah-arwah juga ya kan. Itu aja boneka yang masih dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang normal. Apalagi ini yang creepy banget. Apa sih, gue penasaran isi-isinya atau apa yang kalian lihat gitu kan di pulau tersebut gitu. After si Rudikon udah nggak ada juga atau yang lain juga. Udah sampai Bang? Udah sih. Udah. Gue jalan agak di situ-situ juga sebenarnya. Iya, Kayak gue sama. agak jalan ke. Udah nggak ada manipulasi lagi atau apa? Genjutsu masih ada? Mas, manipulasi masih ada sih, Bang. Karena banyak di sini nih, bukan satu dua. Wait, pulau aslinya itu emang ada binatang gajah gitu? Hah? Gak ada harusnya. Wah, gue Kayaknya nyasar nggak nih. Dia di situ juga, Mas Wil. Hah? Kenapa? Dia di sana tempat di awal kita tadi, tapi agak jalan lagi ke kanan dikit. Aduh, itu Jadi
boneka-bonekanya serem. Nah, itu dia nih. Kayak gimana sih, Jess? Apa yang kamu lihat di sana? Matanya copot, Iya. kakinya nggak ada. Katanya tuh kata si saudaranya ponakannya si Don Juan itu suka gerak malam-malam. Memang isinya apa itu? Dia udah sampai bisa Arwah iseng ya guys, Anjir, banyak. anjir. Boleh gue cerita nggak? Boleh. Arwah sama arwah tendang-tendangan. Dodol. Ya, Aduh. mereka iseng sih. Iya. Tapi negatif ya dan horor ya jadinya. Horor. Kayak kalau ada manusia ke sana tuh mereka kayak mau nambah-nambahin kesan horor Iya, juga sih. pasti mau ngisengin, nggak mungkin Iya. enggak. Kenapa, Bang? Bau di bonekanya ada bakteri virusnya. Maksudnya bau banget. Ya iyalah, Iya, udah lama menurut lu. Nah, Gue Bang. Nah, Coba deh cari boneka yang disembah itu, ada nggak yang lu bilang tadi itu sama si Don Juan? Bang ada namanya? ya udah, kalian ngomong aja, gua coba cari. Kadang Hidung gue kena nih. agak sensitif sih ya. Bang, Baunya emang gak enak sih. Makanya tadi awal-awal banget gue bilang kan, beracun udaranya. Sorry ya, kayak bau langu-langu gitu ya guys. Langu tuh apa? Gimana ya? Bau apa gitu. Iya. Bau apek nggak jelas gitu ya? Kayak bau jamur. Bau jamur. Iya, kayak bau jamur. Tapi jamur busuk gitu. The real boneka yang Don Juan sembah sebenarnya tersendiri tapi digeletakin di tanah. Betul nggak, Dam? Paling deket ya ini nggak sih, Lin? Mirip kayak bau Iya. kaos kaki. Bukan bau berdiri, jamur. bukan diberdiriin, Bo. Ya, Digeletakin. Iya. Itu Di bonekanya, dalam Dam. rumahnya apa di luar? Di luar. Itu tuh yang disembah. Di luar tuh. Di luar. Oh, di dekat makamnya Don Juan kan? Nggak tahu gua. Ada makam nggak di situ? Karena kan Don Juan juga dimakamkan di pulau itu sih. Nggak ada ya? Bonekanya punya energi penarik tapi untuk negatif sih Mas Bro. Iya. Harus deketin sih. Jadi kayak dia narik untuk supaya manipulasi kita gitu loh. Oh, Ujungnya- arwah-arwah yang di situ juga Iya, ya. untuk ujungnya nanti memisah. gue jadi Don Juan kedua kalau gue deketin dia. Amit-amit. Oh. Jadi Dam Juan. Iya, Don Juan. Dam Juan bukan Don Juan. Dam Juan. Oke. Ini Terus- ada ini nggak sih Kabo footage-nya kalau misalkan abis dari sana kayak langsung kayak agak drain atau agak capek gitu nggak sih? Soalnya aku berasa ini boneka-bonekanya tuh beberapa kayak narik energi dari manusia gitu. Aileen mungkin bisa ceritakan, Aileen? Ya Coba. horor. Dan pas jalan di situ norak banget. Norak. Mau nakut-nakutin. Arwahnya Nora. Tapi pada jadi ketakutan balik gak pas ngeliat kamu, Ai? Gue kok jadi pede kalau jalan sama Aileen ya. Enggak gitu lah. Ini ratunya boneka. Gimana caranya lah. Oh, enggak bercanda. Coba. Coba Aileen di sana kamu coba fokus deh. Coba cari Susan, ada nggak Susan? Susan. Nah, coba kamu nyanyi. Susan. Susan gua kan. Udah gede mau jadi. Malah ngegosipin aku. Kayaknya Oh, tuh kan wait, iya. Aileen nggak tahu deh itu generasinya kita deh, Bo. Aileen nggak tahu Susan itu, nggak tahu dia. Enggak. Tuh kan. Ya udah. Susan tuh boneka kan? Iya, boneka. Ria Eri ya siapa? Ria Enes. Ria Enes. Iya. Terus coba apa yang digosipin pas ngeliat kamu, Ai? Ada perempuan jalan di situ sendirian. Oh iya, yakin perempuan. Tawa-tawa. Iya. Coba katanya Pecah main kelereng. Aileen jago katanya ketawa pakai vibrato. Apa? Jangan salah sebut ya Kabo. Ini arwahnya berisik ya. Suka ngegosip tiap Iya, hari. memang. Cuman ngegosip kerjaannya jujur. Ada yang cowok cewek biasa sih, nggak Ada. harus anak kecil. Sebenarnya seru sih kalau gue tiba-tiba pulang gitu kan, Aileen sendirian di sini kan Maksudnya? nyasar nih biasanya. Gitu. Ada yang lucu nggak, Ai? Lucu apanya? Bonekanya? Enggak. Nggak ada. Tapi ada nggak yang paling kamu tertarik banget satu gitu? Enggak ada yang aku suka sih. Ya Emang nggak apa, jelek maksudnya bentuknya. bukan suka dalam artian tertarik suka, tertarik kayak kok tuh aneh banget, itu creepy banget menurut kamu, Ai? Ada satu yang kayaknya dia dulunya arwah bunuh diri deh. Perempuan. Orang Meksiko juga, Enggak jelas. Pakai poni dia. pakai poni. Aku nggak tahu dia orang mana sih. Rambutnya agak-agak di layeran pink gitu nggak? Hitam sih rambutnya. Oh, aku hitam lihat. kan. Dia dulunya bunuh diri dan hawa kayak dendamnya besar banget. Kirain ngeliat Terus Jason. ngeliatin doang. Dan dia agak pendiam di antara arwah-arwah yang Orang yang lainnya. lainnya. Bosnya di situ siapa tuh di situ? Yang itu bonekanya yang disembah sama si Don Juan. Bukan. Bos boneka ya, gue bilang bos boneka ya. Apa tetap si Rudy Ton itu? Apa Rudy Tabuti? Bukan. Lo tahu kamu? Enggak. Ya. Ketawa Aku doang. tahu sih. Nah, kamu tahu Rudy Tahu Tabuti? tahu.
gue tiba-tiba ke-connect benang merah semuanya. Oh. Udah malam sih, kasihan Jesslyn, cuma Ya udah, nggak apa-apa. coba gue mau validasi sama Adam ya. Adam, baca memori tempat itu ya. Kalau siang menjelang sore arwahnya bermainan ya. Iya. Begitu berubah. gelap mereka balik ke boneka masing-masing. Seakan-akan ada suasana mencekam. Betul? Berubah. Iya. Terus gue analisa memori kan, tiba-tiba jadi dingin banget. Kayak seluruh daun tuh kayak beku krak, 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 gitu kan. Berubah. Lu tahu siapa yang datang? Siapa? Sekumpulan astral yang energinya selevel demons. Terus ternyata itu masih ada hubungan dengan yang lu bilang kraken tadi. Jadi tanpa sadar pas gue bilang yang gue hajar kraken itu bukan di rawa-rawa, itu Iceman. Jadi gue nggak sengaja teleport istilahnya astral, ngelawan astral itu. Kayaknya itu bidang kekuasaan makhluk astral di bidang perairan deh. Gue pernah ngalamin energi seperti ini ketika kita ke area 51, remember? Yang tadinya gue pikir itu siapa sih rajanya? Sejenis Zeus di bawah Neptunus ya? Neptunus. Olympus. Bukan, nama dewa air tuh apa ya? Poseidon. Oh, Poseidon. Nah, gue ternyata si arwah-arwah itu takut sekali ketika udah gelap ya. Gue ngeliat kayak langitnya tuh mulai gelap, terus kayak dingin yang mencekam, beku gitu daunnya. Kalau tadi dari footage video gitu ya, katanya kalau udah malam, maksudnya kalau siang sampai sore ya udah lah ya nggak apa-apa. Tapi begitu udah sampai malam, katanya nggak ada yang berani ke WC di situ kayak gitu. Karena tiba-tiba dimensi yang kayaknya berhubungan dengan iklim dingin, gue nggak tahu nih dimensi apa ya ke situ. Nah yang gue bingung apa hubungannya Mexican sampai iklim dingin itu loh. Ya mungkin itu pusat juga atau jaringan. Oh iya, ada networking yang lebih besar. Ya, networking jaringan. Ya Dam ya. Iya. Gue nggak mau kesana sih, gue nggak mau meneliti itu sekarang. Gue nggak mau meneliti itu. Nggak mau. Ya iyalah, jangan lah. Kita kan ini udah malam ini. Biar spoiler juga. Kemana sih guys? Coba gue ya. Ya, biar banyak yang request. Gitu. Pasti Antartika nih ujung-ujungnya nih. Dam, gue baru kali ini ngeliat pentagram warnanya biru, Dam. Kemana, Bang? Iya, ini kayaknya sejenis makhluk tinggi, entah demons. Vibrasinya nggak jelas, yang jelas bukan kubu kanan, tetapi juga bukan kayak kubu kiri yang sengklek gitu loh. Kubu apa ini ya? Tapi kuat dan berhubungan dengan udara dingin, es, gitu. Antartika. I'm not sure. Utara kutub. Himalaya. Enggak, lebih ke kutub kayaknya. Iya, Kayak itu Himalaya preman ya, kutub ya. Kayak preman ya astral-astralnya. Iya. Dan dingin kan ya Jess? Viking dong. Kayak mereka tuh kayak memang dari daerah dingin. Lu ngeliat gak sih Dam? Apa gue doang? Gue ngeliat. Tapi gue fokus di ininya doang sih, maksudnya. Pentagram. Oh, enggak, gue jujur gue fokus kalau camping di sini enak kali ya. Itu namanya nggak fokus Dam. Gue dari tadi mikir, nih kalau ide aku camping di sini seru banget ini. Enggak juga sih Bang, gua enggak ikutan. Kalau Adam aja sendiri gimana? Rasanya tuh gimana gitu. Apalagi bawa manusia yang namanya Aileen. Waduh, enggak deh. Apa? Enggak. Justru tuh gue pede Bang kalau bawa Aileen Bang. Apa? Ada tumbal kan? Oh, bukan. Bukan. Preman gue keluar, tapi kalau nggak ada dia gue nggak berani. Oh, iya. Kok gitu? Oh, ya lu kan jagoannya di sini Aileen. Ya enggak lah. Oh, enggak. Aku yang paling anak baik gitu. Oh, iya. Hai. Hai. Gue bingung arwah-arwahnya kenapa takut ya kalau malam. Seserem itu loh arwah. Maksudnya setakut itu arwahnya sampai gak berani keluar dari boneka-bonekanya. Kaget gue. Ya, kok menurut Jaringan lu nemu benang merah jaringan ke Indonesia juga enggak, Bang? Enggak ya? Ini Enggak, something else. Indonesia Enggak, sih ini menurut beda aku ya, kasihan daratan. ya. Arwahnya sebenarnya nggak mau di situ, tapi karena di boneka dibawa akhirnya di Masuk. tempat itu. Iya, Dam. Transfer datanya nih. Nih, tangan gue mana? Transfer data apa? Nih. Ya ampun, romantis banget berdua. Tolong di lope-lope Aldo. Tuh lu udah lihat ke ujungnya es. Oke. Ya, bener kan ya? Oke. Kita masih meneliti loh ini Bo. Ini kayaknya something new buat DA nih. Wis, perjalanan selanjutnya. Ini masih ada laut, berarti fix ini Antartika sih Mas Wil. Antartika ya? Ada airnya. Dingin sekali kan? Iya. Dan Jadi bukan sebenarnya- Himalaya, Zidan gitu. Tadi itu kameramen kita bilang Himalaya. Ini lebih ke kutub ini. Segitiga tetap merah, tapi dia ketutup kayak bongkahan es tadi. Kayak mungkin biru tadi. Oh, ini something new nih buat DA nih. Gila, ini apaan ya? Belum berasa kiri banget sih kubunya. Ini tapi definitely ini kubu kuat ini. Kubu netral, enggak juga. I don't know yet. Ntar lah next time ya, next time. Ini teaser aja buat kalian. Intinya udah dapat nih IP address-nya istilahnya. Oke, di copy dulu ya IP-nya ya. Yang gue bingung apa hubungannya sama Mexican coba? Kan satu
Mungkin Kayak kayak cabangnya kali Iya maksudnya. mungkin ya. Mungkin Soalnya ya. gue ngeliat kayak ada bongkahan es. Di sini ada air gitu, tapi airnya kayak luas banget gitu. Laut berarti ini. Iya. Dan hawanya dingin gitu. Banget. Iya. Oke, kalau gitu balik aja. Yuk Kalau balik. cukup, Let's go. balik kita kesimpulan. Oh dikit bang, gue nambahin aja biar Boleh, gak boleh. bingung. Intinya gini bang, boneka ini powernya dari si demon yang di dalam air itu aja. Yang di Oke. Kraken tadi. Iya boneka ini ya. Kalau jadi tanya boneka dapat dari mana? Ya dari yang keren tadi, masih ada energinya sih. Oke, dan si Don Juan manipulasinya dari si Rudikton tadi. Iya, Rudikton itu. Oke, Udah paham ya? udah paham ya. Oke, Jadi kita intinya ini adalah penyakit sebuah nggak bahagia dan nyari kebahagiaan dengan cara ya boneka tadi. Ya akhirnya diobsesi. Dan nyari Ya. pengakuan. Siap. Oke. Oke, pulang ya. Pulang. Total. Oke guys, kalau gitu kita langsung aja masuk ke conclusion. Let's go. Oke guys, kita sudah kembali semua normal dan udah kembali ke studio kita, dan langsung aja kita masuk ke kesimpulan atau conclusion kita pada hari ini dengan konten yang bernama Isla de los Bonecas atau Pulau Boneka yang berada di Meksiko. Oke, yang pertama yang mau gua simpulkan adalah cerita ini memang berawal dari dari Don Juan menemukan boneka tersebut, but it's just manipulation dari diri dia sendiri ya bang ya. Dan juga yang pastinya motif asli Don Juan adalah yang tadi Bang Adam bilang juga adalah achievement, ya kan, pengen dilihat, diakui dan lain-lain. Dan intinya arwah kecil anak kecil tidak ada, just manipulation, dan intinya semuanya ini adalah memang karena ulah penjahat yang dibuat oleh kejahatan. Ya, seperti itulah. Kalau kalian tahu, gua nggak tahu lebih kata-kata kerennya kayak gimana, tapi itu keren sih. Keren. Ya, istilahnya lo orang baik, ya orang baik yang menjadi jahat ketika banyak orang jahat yang menjahatinya. Wih, asik. So that's the point. Dan orang jahat itu nggak sadar kalau dia tuh sedang menjahati seseorang gitu loh. Padahal dia niatnya apa bang? Ya gara-gara nggak suka aja dengan apa Dunia. di Keadaan. sama si itu orang gitu. Jadi Iya. circle tuh nggak suka sama si orang ini gitu. Terus ya mulailah ya mencibir, menjelek-jelekan gitu loh, mengasingkan ya gitu lah. Begitulah. Oke, mungkin dari Bro Willy ada yang pengen ditambahin? Gue cuma pengen mengulang hal baru yang gue temuin dan menjawab semua pertanyaan gue. Woi, malaikat atau iblis gitu. Kan lu bisa ngurusin sendiri di bidang astral. Kenapa kadang-kadang harus sampai manusia yang berdoa? Itu terjawab tadi di menit keberapa ya. Itu sih gue cuma pengen menekankan itu banget, supaya semoga gak ada yang nanya lagi. Kan mereka maha malaikat. Kenapa mereka gak mengatasi sendiri? Karena ketika nyebrang, ibaratnya di situ hukum Tuhan tuh a whole new level of game yang kita belum tahu. Gitu. Kita aja masih ngeraba-raba Kita ya. aja masih ngeraba-raba. Tapi nggak ditampar balik kan? Kan ngeraba-raba. Kalau diraba balik gimana? Bahaya. Oke. Raba yang di itu yang punya jaring. Salah, raba itu Spider-Man. Itu Padahal sama. laba-laba. Sebenarnya sama. Padahal sama maksud gue. Gak apa-apa, gue pengen ngacauin aja. efek genjutsu nih berdua nih kayaknya nih. Kemarin kan hari raba kemarin. Rabu. Rabu. Iya. Guys, kita nggak untung nih. Laba bang, lala beaba, laba. Apalagi Kenapa? ayo lanjut dong, kamu dong. Black pepper itu kan laba. Lada. Tuhan, jauhkanlah kami dari virus bu, amin. Dasar lu, laba. Bala. udah. Marah laba. Oke, dari Jaselin terakhir apa? Sepertinya nanti kita akan ke Antartika next time ya. Wih, udah dari request dari aduh, nanti ya guys ya. Kalau mungkin yang agak-agak serem kita mungkin Haji. Itu serem banget. Ini penampakan yang paling serem di antara penampakan ini. Aduh. Itu gak dibuat-buat beneran. Itu kalau close up dari sini itu kocak banget sih. Itu dari clients. Aduh, jelek banget gue tadi. Oke. Tadi mana? Antartika. Oke, mungkin kalau Antartika ini nggak ada. Lu mau ngomong Antartika.
Kalau enggak antar sendiri. Oke, jadi kalau di Antartika nanti ya mungkin ya kita collab dengan siapa mungkin ya, biar lebih seru juga ya. Nanti ya. Sorry. Sebenarnya itu kesempatan baik. Memang sih ada teman-teman yang bilang, tolong dong bahas misteri yang waktu itu Laksamana Egbert itu di Antartika. Tapi next time. Itu Egbert dari negara Antartika. Jadi long story short aja ya, ada sebuah orang American ditugaskan ke Antartika, tapi tiba-tiba dia pulang. Dia quit kerjaannya, dia nggak mau cerita apapun. Dia ngalamin sesuatu, tapi dia tutup mulut sampai akhir hidupnya di Antartika. Ya gue tahu tuh. Ya tahu ya. Oke, kalau gitu itu menarik banget tuh ya. Nanti kita coba. Terus dari ya kelihatan nanti dari Aileen. Aku coba tanya Apsara Kalam ya. Yang pertama, mengenai donjuannya itu, ketika kita merasa terluka apa gimana, lebih baik kita cari ke hal-hal yang valuable untuk hidup kita, ketimbang terus-terusan mikirin hal-hal yang menyakitkan. Karena jatuhnya donjuan nanti jadi kayak gitu. Itu menurut aku sih jatuhnya udah semi penyakit jiwa ya. Walaupun memang ada manipulasi dari iblis, tapi dia juga ada penyakit jiwa. Jadi memang ditekankan supaya mencari jalan keluar, atau enggak kalau emang orang-orang sekitar nggak support, ya udahlah cari jalan keluar tapi yang lebih positif. Cari yang lebih valuable. Yang kedua, untuk orang-orang sekitar itu lebih disarankan, ini sangat disayangkan sih, karena orang-orang sekitar itu kan jahatin donjuan kan. Lebih baik untuk merangkul orang-orang kayak gitu. Kadang mereka itu menjadi kekurangan seperti itu, ya ada backgroundnya sendiri dan ada kepahitannya sendiri. Lebih baik tuh kayak membantu gitu loh, atau enggak berikan sedikit kebaikan. Jangan memberikan nilai-nilai kejahatan, atau enggak kayak mencibir, atau enggak komenin dia. Itu benar-benar a big no banget sih. Jadi orang-orang itu juga punya bagian yang membuat donjon seperti itu. Intinya gitu sih. Oke, itu yang harus ditekankan ya. Iya. Benar, itu ditekankan. Kan ditekankan. Ditekankan. Yuk, udah malam. Nah, oke. Dari Bang Adam? Dari gue sih mengingatkan buat semua aja ya. Mengingatkan buat semua, termasuk buat gue pribadi. Ya jangan lupa tugas kita sebagai manusia. Ya berbagi itu bukan cuma soal materi sih, tapi juga tentang kepedulian dan kasih sayang. Jadi kalau kita ngerasa ada orang yang butuh bantuan, ya baik lagi. Ya kita lebih sensitif untuk membantu mereka sih. Itu aja, jangan sampai saking kita nggak pedulinya, orang tersebut ya jadi ya salah satu dari yang bakal jadi bibit kejahatan lah. Itu aja sih pesan gue. Sip. Oke, kalau kayak gitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk tim DA. So hari ini banyak banget bisa pelajaran yang diambil, dan konten ini semoga banyak banget pelajaran positif yang bisa kalian ambil. Walaupun yang negatif-negatifnya gak usah diambil, ambil aja hikmahnya ya, terutama lelucon-lelucon kita. Dan maafkan saya kalau mereka semua menjadi jayus seperti saya. Maaf ya guys. Aku enggak sih, Kabu. Aku enggak sih. Aku temannya Aileen untuk hari ini. Apa? Ditekankan. Oke, kalau gitu sampai jumpa sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga untuk join juga di Discord channel kita buat berkomunikasi dengan para the clients juga di luar sana, dengan banyak event-event juga di dalamnya. Dan juga ada live noise kita setiap jam 7 malam di hari Kamis. Setiap hari Kamis pastinya setiap minggunya di Noise ya. Jangan lupa download dulu aplikasinya dan langsung aja link ada di bawah. Kalau kayak gitu, sampai jumpa sekali lagi. All the best for you guys, dan semoga yang terbaik. Dan mungkin kalian punya boneka di rumah, hati-hati, apakah boneka kalian seperti Aileen? Apa? Selamat malam. Kasus ditutup.